Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Murinda, NIM 312018-022. Pada mata kuliah yang sama yaitu Media dan Sumber Pembelajaran yang diasuh oleh dosen pengampu Muslimin Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan membahas materi mengenai media pembelajaran sederhana 2 dimensi. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai media pembelajaran. Apa itu media pembelajaran? Media pembelajaran adalah sebagai bentuk alat komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dari sumber atau pengajar ke peserta didik, yang bertujuan merangsang mereka untuk mengikuti kegiatan pembelajaran secara utuh. Selain itu berfungsi pula sebagai penguat motivasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai media 2 dimensi. Apa itu media 2 dimensi? Media 2 dimensi merupakan media yang sering dipergunakan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Karena di samping media 2 dimensi bentuknya sederhana, harganya pun cukup ekonomis. Bahan-bahan media 2 dimensi mudah diperoleh tanpa memerlukan peralatan khusus dan mudah penempatannya, atau dengan kata lain, media 2 dimensi tidak memerlukan tempat yang khusus. Selanjutnya mengenai karakteristik media pembelajaran sederhana 2 dimensi. Karakteristik media pembelajaran di sini terdiri dari 3. Yang pertama media grafis, yang kedua media bentuk papan, dan yang ketiga media cetak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ketiga karakteristik media pembelajaran. Media yang pertama yaitu media grafis. Media grafis adalah suatu penyajian secara visual yang menggunakan titik-titik, garis-garis, gambar-gambar, tulisan-tulisan, atau simbol visual yang lain dengan maksud untuk mengikhtisarkan, menggambarkan, dan merangkum suatu ide, data, atau kejadian. Sebagaimana halnya media-media yang lain, media grafis berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Media yang kedua yaitu media bentuk papan. Media ini pada umumnya digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi di depan kelompok kecil. Media papan yang paling sederhana dan hampir selalu tersedia adalah papan tulis. Dan media yang ketiga yaitu media cetak. Media cetak adalah media visual yang pembuatannya melalui proses pencetakan atau printing. Media bahan cetak ini menyajikan pesannya melalui huruf dan gambar-gambar yang diilustrasikan untuk lebih memperjelas pesan atau informasi yang disajikan. Jenis-jenis media 2 dimensi. Yang pertama, media grafis. Terdiri dari bagan, sketsa, diagram, grafik, gambar atau foto, kartun, dan poster. Yang kedua, media bentuk papan. Yang pertama, papan tulis, papan flanel, papan buletin, dan papan magnet. Yang ketiga, media cetak. Terdiri dari buku teks, surat kabar dan majalah, ensiklopedia, modul, bahan pengajaran terprogram. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis media grafis. Jenis media grafis yang pertama yaitu mengenai bagan. Dapat dilihat dari nomor 1, itu terdapat contoh bagan papan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bagan. Media bagan adalah suatu media pengajaran yang penyajiannya secara diagramatik dengan menggunakan lambang-lambang visual untuk mendapatkan sejumlah informasi yang menunjukkan perkembangan ide, objek, lembaga, keluarga ditinjau dari sudut waktu dan ruang.
Ada beberapa jenis bagan, diantaranya yaitu bagan pohon, bagan organisasi, bagan arus, dan bagan garis waktu. Jenis yang nomor 2 yaitu mengenai sketsa. Dapat kalian lihat contoh di nomor 2 yaitu mengenai sketsa. Sketsa di sini adalah gambar yang sederhana atau draft kasar yang melukiskan bagian-bagian pokoknya tanpa detail. Jenis yang ketiga yaitu mengenai diagram. Dapat kalian lihat contoh di nomor 3 mengenai diagram. Diagram di sini adalah suatu gambaran sederhana yang dirancang untuk memperlihatkan hubungan timbal balik terutama dengan garis-garis. Sebuah diagram yang baik adalah diagram yang sangat sederhana, yakni hanya bagian-bagian terpenting saja yang diperlihatkan. Dan jenis yang keempat yaitu grafik. Dapat kalian lihat di nomor 4 mengenai contoh grafik. Grafik tersendiri adalah gambar sederhana yang menggunakan titik-titik, garis, atau gambar. Untuk melengkapinya, seringkali simbol-simbol verbal digunakan pula di situ. Dengan grafik dapat dibuat suatu sajian informasi atau pelajaran yang menarik, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Dengan grafik dapat secara cepat atau segera diketahui secara lebih mudah terhadap informasi yang disajikan atau dipelajari. Fungsi grafik adalah untuk menggambarkan data kuantitatif secara teliti, menerangkan perkembangan atau perbandingan suatu objek atau peristiwa yang saling berhubungan secara singkat dan jelas. Ada beberapa macam grafik, diantaranya grafik garis atau grafik kurva, grafik batang, grafik lingkaran, dan grafik gambar atau grafik simbol. Jenis kelima mengenai gambar atau foto dapat kalian lihat di contoh nomor 5 yaitu media gambar. Media gambar di sini adalah bahasa bentuk atau rupa yang umum. Gambar merupakan alat visual yang penting dan mudah didapat. Penting sebab dapat memberi penggambaran yang konkret tentang masalah yang digambarkan. Gambar membuat orang dapat menangkap ide atau informasi yang terkandung di dalamnya dengan jelas. Bahkan lebih jelas daripada yang diungkapkan oleh kata-kata, baik yang ditulis maupun yang diucapkan. Jenis yang keenam yaitu kartun. Dapat kalian lihat contoh bagian nomor 6 mengenai contoh kartun. Di sini kartun sebagai salah satu bentuk komunikasi grafis, yaitu suatu gambar interpretatif yang menggunakan simbol-simbol untuk menyampaikan suatu pesan secara cepat dan ringkas atau suatu sikap terhadap orang, situasi, atau kejadian-kejadian tertentu. Kartun menuangkannya ke dalam gambar sederhana, tanpa detail dengan menggunakan simbol-simbol serta karakter yang mudah dikenal dan dimengerti dengan cepat. Kalau kartun mengena pesan yang besar bisa menjadi disajikan secara ringkas dan kesannya akan tahan lama di ingatan. Jenis yang terakhir yaitu poster. Dapat kalian lihat di contoh nomor 7 yaitu mengenai poster. Poster di sini merupakan gabungan antara gambar dan tulisan dalam satu bidang yang memberikan informasi tentang satu atau dua ide pokok. Poster hendaknya dibuat dengan gambar dekoratif dan huruf yang jelas. Poster tidak saja penting untuk menyampaikan kesan-kesan tertentu, tetapi dia mampu pula untuk memengaruhi dan memotivasi tingkah laku orang yang melihatnya. Tingkah laku orang yang melihatnya, usaha untuk memengaruhi orang-orang membeli produk baru dalam suatu perusahaan dapat dituangkan dengan poster. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis media bentuk papan. Dapat kalian
kalian lihat di bawah terdapat contoh-contoh mengenai media bentuk papan. Media yang pertama yaitu media papan tulis. Fungsi papan tulis adalah untuk menuliskan pokok-pokok keterangan guru dan menuliskan rangkuman pelajaran dalam bentuk ilustrasi, bagan, atau gambar. Keuntungan menggunakan papan tulis adalah dapat digunakan di segala jenis tingkatan lembaga, mudah menguasai keaktifan kelas, ekonomis, dapat dibalik. Kekurangannya adalah memungkinkan sukarnya mengawasi aktivitas murid, berdebu, kurang menguntungkan bagi guru yang tulisannya jelek. Jenis yang kedua yaitu papan panel. Dapat kalian lihat di bagian nomor 2 yaitu mengenai papan panel. Papan panel adalah papan yang berlapis kain panel, sehingga gambar yang akan disajikan dapat dipasang dan dilepas dengan mudah dan dapat dipakai berkali-kali. Papan panel termasuk salah satu media pembelajaran 2 dimensi yang dibuat dari kain panel yang ditempelkan pada sebuah tripek atau papan. Kemudian membuat guntingan-guntingan panel atau kertas rempelas yang diletakkan di bagian belakang gambar. Papan berlapis kain panel ini dapat dilipat sehingga praktis. Gambar-gambar yang akan disajikan dapat dipasang dan disajikan dengan mudah sehingga dapat dipakai berkali-kali. Selain gambar, di kelas-kelas rendah sekolah dasar atau taman kanak-kanak, papan panel ini dipakai pula untuk menempelkan huruf dan angka-angka. Jenis yang nomor 3 yaitu mengenai papan buletin. Dapat kalian lihat di contoh nomor 3 yaitu mengenai contoh papan buletin. Di sini papan buletin berbeda dengan papan panel. Papan buletin ini tidak dilapisi kain panel tetapi langsung ditempel gambar-gambar atau tulisan-tulisan. Fungsinya selain menerangkan sesuatu, papan buletin dimaksudkan untuk memberitahukan kejadian dalam waktu tertentu. Yang terakhir yaitu jenis papan magnet. Dapat kalian lihat di nomor 4 yaitu mengenai media papan magnet. Papan magnet lebih dikenal sebagai whiteboard atau magnetic board adalah sebilah papan yang dibuat dari lapisan email putih pada sebidang logam, sehingga pada permukaannya dapat ditempelkan benda-benda yang ringan dengan interaksi magnet. Papan magnet memiliki fungsi ganda yaitu sebagai papan tulis dan sebagai papan tempel. Yang terakhir mengenai jenis-jenis media cetak, dapat kalian lihat di gambar contoh-contoh media cetak. Jenis media cetak yang pertama yaitu buku teks atau contoh di bagian nomor 1, yaitu memperlihatkan contoh media buku teks. Buku teks di sini adalah buku pelajaran sering disebut buku teks, yaitu buku tentang suatu bidang studi atau ilmu tertentu yang disusun untuk memudahkan para guru dan siswa dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran. Manfaat buku pembelajaran adalah sebagai alat pelajaran individual, sebagai pedoman guru dalam mengajar, sebagai alat mendorong murid memilih teknik belajar yang sesuai, sebagai alat untuk meningkatkan kecakapan guru dalam mengorganisasi bahan pelajaran. Keuntungan penggunaan buku pelajaran adalah ekonomis, komprehensif, dan sistematis, mengembangkan sikap mandiri dalam belajar. Jenis yang kedua yaitu surat kabar dan majalah. Dapat kalian lihat di nomor 2 yaitu mengenai media surat kabar dan majalah. Surat kabar dan majalah adalah media komunikasi massa dalam bentuk cetak yang tidak perlu diragukan lagi peranan dan pengaruhnya terhadap masyarakat pembaca pada umumnya. Ditinjau dari segi isinya, surat kabar atau majalah dapat dibedakan menjadi surat kabar dan majalah umum, surat kabar dan majalah sekolah. Fungsi surat kabar dan majalah adalah mengandung bahan bacaan hangat dan aktual, memuat data terakhir tentang hal yang menarik perhatian sebagai sarana belajar menulis artikel, memuat bahan clipping yang dapat digunakan sebagai bahan display untuk papan tempel, memperkaya perbendaharaan pengetahuan,
meningkatkan kemampuan membaca kritis dan keterampilan berdiskusi. Jenis yang ketiga yaitu mengenai ensiklopedia. Dapat kalian lihat di nomor 3 yaitu mengenai media ensiklopedia. Ensiklopedia atau kamus besar yang memuat berbagai peristilahan ilmu pengetahuan terbaru akan menjadi sumber belajar yang cukup penting bagi siswa. Ensiklopedia merupakan sumber bacaan yang sifatnya sebagai penunjang. Tugas guru adalah memberikan motivasi dan petunjuk yang tepat kepada siswa agar para siswa menggunakan ensiklopedia sebagai bacaan penunjang pelajaran. Jenis yang keempat yaitu modul. Dapat kalian lihat di nomor 4 yaitu mengenai media modul. Modul yaitu suatu paket program yang disusun dalam bentuk satuan tertentu dan didesain sedemikian rupa guna kepentingan belajar siswa. Satu paket modul biasanya memiliki komponen petunjuk guru, lembaran kegiatan siswa, lembaran kerja siswa, kunci lembaran kerja, lembaran tes, dan kunci lembaran tes. Dan jenis media yang terakhir yaitu mengenai bahan pengajaran terprogram. Dapat kalian lihat di contoh bagian nomor 5, yaitu media bahan pengajaran terprogram. Bahan pengajaran terprogram yaitu paket program pengajaran individual, hampir sama dengan modul. Perbedaannya dengan modul, bahan pengajaran terprogram ini disusun dalam topik-topik kecil untuk setiap bingkai atau halamannya. Satu bingkai biasanya berisi informasi yang merupakan bahan ajaran, pertanyaan, dan balikan atau respon dari pertanyaan bingkai lain. Teks reader program merupakan salah satu jenis media cetakan yang banyak digunakan. Dalam buku teks terprogram, informasi disajikan secara terkendali dalam arti bahwa siswa hanya memiliki akses untuk melihat dan membaca teks yang diinginkan langkah demi langkah. Teks informasi ini merupakan stimulus yang meminta siswa untuk memberikan respon. Kemudian siswa diberitahukan jawaban yang benar dengan membandingkan jawabannya dengan jawaban yang disiapkan pada halaman buku itu. Dengan tahapan demikian, siswa dapat meneruskan bacaannya apabila ia sudah menguasai informasi yang disajikan, atau siswa akan diminta mengulang membaca informasi yang serupa sebelum ia disajikan dengan informasi baru. Baiklah teman-teman semua, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi media pembelajaran sederhana 2 dimensi. Semoga apa yang selalu saya sampaikan mengenai materi pembelajaran selalu bermanfaat bagi kalian semua dan dapat kalian pahami. Dan juga mohon dimaafkan jika ada kendala-kendala yang tidak kalian inginkan dan juga saya inginkan karena adanya keterbatasan suara atau hal-hal yang mengganggu lainnya. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.